warahmatullahi wabarakatuh. Karena petugasnya tadi para cicit cucunya datang tadi, jadi ada sedikit lambat kami bukan menspesialkan, tapi memang ada sedikit adab dari keturunan seperti itu, ada hal-hal yang dilakukan. Jadi sambil menunggu karena memang masih petugasnya di atas ada yang istirahat, saya sendiri belum istirahat juga sebenarnya, nggak sempat, cuma sudah ada ini. Jadi biarlah saya, alhamdulillah sudah semuanya datang, semangat lagi. Ada beberapa adab kita di atas, aturan-aturan yang tidak terlalu memberatkan, sebenarnya ringan, cuma kita memang harus menghargai. Insya Allah di atas ini peninggalan tersebut ya, Nabi Rasul kita itu sudah terverifikasi dan itu sudah jelas itu asli semuanya. Kalau memang masih belum percaya, masih bimbang dan dapat yang di luarnya, silakan tanya pusatnya nanti di atas. Ada petugas-petugas yang bisa menjelaskan bahwa barang ini, peninggalan ini benar apa tidak. Sebenarnya dari video ini sudah terlihat ya, peninggalan tersebut itu asli apa tidak. Di atas juga ada beberapa yang tidak diperbolehkan, adalah sangat disarankan tidak boleh itu makan dan minum. Ya, makan dan minum, tolong dijaga kebersihannya. Ada yang membawa tisu, tolong sampahnya dikantongin, ya, jangan dibuang sembarangan di atas. Kami tidak menyediakan tempat sampah di atas memang. Di dalam itu ruangan ber-AC, beberapa tempat karena suhunya memang agak dingin, kami buat karena menjaga suhu dari ini peninggalan itu ya, kami menjaga suhunya. Dan foto video silakan, tapi yang satu tidak boleh adalah selfie. Jangan membelakangi benda-benda itu. Kalau ingin difoto atau mau foto keluarga boleh, nanti ada petugasnya yang membantu. Saya sendiri juga akan ada di atas, insya Allah saya bisa membantu. Dan di dalam juga di atas kita tidak dikenakan biaya persen pun. Jadi nanti jalan masuk dan jalan keluarnya berbeda. Tempat jalan keluarnya kamu sediakan itu ada yang pakai, ya, ada yang ada seperti itu. Di selatan di luar seperti itu, dan dilarang juga memegang lapisan nanti ada kayak kaca di sampingnya sini pelindungnya, itu diharapkan untuk tidak menggang karena akan meninggalkan jejak sidik jari kita. Itu petugasnya nanti akan sibuk lagi karena ada 23 kurang lebih 23 jenis yang harus dibersihkan lagi nanti petugasnya. Tolong kita jaga kebersihan itu aja, dan mohon bersabar, banyak selawat aja di atas. Jangan ada perbincangan atau bisik-bisik sebelah kiri kanan kalau memang tidak perlu, ya. Kita fokuskan diri salawat di atas. Dan mungkin itu saja, terima kasih. Mohon menunggu ya, saya akan pastikan lagi kalau sudah dibuka. Dan Sayyidina Husain dengan ini dipercaya adalah pedang terakhir yang beliau bawa, yaitu pada saat Sayyidina Husain gugur di padang perang. Pedang ini mempunyai berat 3,2 kg dan panjang 100 cm. Untuk salung pedang ini telah ada beberapa perubahan dan penambahan dalam penampilan seperti bagus dan warna. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memiliki 13 pangkat, 6 terbuat dari kayu lus dan 5 terbuat dari kayu al-ayusia, dan sisanya terbuat dari beberapa jenis kayu lainnya. Rasulullah mensunahkan kepada laki-laki umur 40 tahun ke atas agar membawa tongkat ketika sedang bepergian. Tongkat ini sendiri merupakan salah satu tongkat Rasulullah yang terbuat dari kayu lus dengan panjang kurang lebih 110 cm dan biasanya dipakai untuk berdakwah atau beribadah. Cambuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu cambuk Rasulullah yang biasa digunakan pada saat menunggangi kuda atau berkuda.
terbuat dari kulit domba dengan panjang 120 cm. Seperti ini dipegang dan dijaga oleh Ali Zainal Abidin dan keturunannya. Saya ikat ya, tangan ya, mohon maaf, yang di pintu ini yang berdiri langsung keluar, silakan bertahap ya, silakan langsung, sudah dibuka, ya bertahap langsung bertahap ya, pelan-pelan. Jadi biar jadi ya bagaimana masuk ya, ini sebagian sudah jalan nih. Oke. Udah jalan, sudah pada masuk. Oke, silakan. Apa? Silakan. Yang mana biar ini jadi agak teratur, tidak menumpuk ya, tidak terlalu menumpuk. Tunggu sabar Pak ya, biar tidak terlalu menumpuk, biarin mereka masuk dulu, nanti bagian kalau sudah masuk semuanya, belum masuk di kamar ini ada sebagian lagi masih di dalam ruang jadi biar agak teratur, tidak menumpuk. Ekstrak keringat baginda Rasulullah SAW. Di atas ini ada ekstrak keringat, darah bekam Nabi, imamah, jenggot Nabi, dan sebagian beberapa tempat wadah air minum yang dari kulit onta, tapak kaki ini peliharaan Nabi, onta, kaki onta ada, tapaknya, dan sendal Nabi ada, dan juga pedang dari cucunya Nabi, Husain dan para sahabat sebagainya. Nah ini salah satunya yang dia ada di atas. Oke, saya naikin ya. Oke. Ini biasa Rasulullah melakukan perjalanan atau perjalanan jauh. Yang biasa pada ini ditaruh dan ditumbuhkan oleh Rasulullah pada unta dan kudanya. Ya, baik semuanya langsung perannya kita adili ya. Nanti alas kakinya dilepas di atas. Bendanya ada supaya ada sopan santun. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anzil farajah. Amma ba'du. Hadirin, selamat datang di pembentangan benda-benda peninggalan Rasulullah SAW. Hari ini kita betul-betul beruntung, hadirin, karena peninggalan ini telah melalui proses yang panjang sehingga LAM R bisa mengundang kami di sini. Benda-benda ini adalah benda-benda peninggalan Rasulullah SAW yang tersertifikasi keasliannya. Diteliti, dikaji oleh ahli arkeolog dunia Islam, ahli sejarah Islam, di lab dan semua bersanad sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nilai investasi aset ini semuanya dalam asuransi kurang lebih 1,3 triliun hadir. Dan benda-benda ini masuk ke Indonesia yang menjamin perorangan usaha atau badan-badan lain yang menjamin adalah negara, yaitu Kiai Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden. Tahun 2020 pertama kali diselenggarakan di Museum Serang Banten bulan Februari tanggal 16. Karena terjadi corona maka ditahan. Sebenarnya benda-benda ini untuk Museum Indonesia, tapi karena sampai saat ini belum terrealisasi museumnya, maka benda-benda ini disarankan oleh Kiai Ma'ruf Amin untuk jelajah Nusantara di 18 provinsi itu. Karena itu benda ini karena asli, mohon dengan adab yang tinggi. Kita berhadapan dengan bupati, wali kota saja sopannya minta ampun. Kali ini kita berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun rambut milik Rasulullah, janggut milik Rasulullah, imamah milik Rasulullah, sampai bekas telapak kaki Rasulullah SAW. Ada 22 item, kecuali kiswah ini. Kiswah di depan saya hijau merah adalah kiswah yang ada di dalam Ka'bah, dipinjamkan oleh Museum Mekah, termasuk karpet Raudhah yang sudah berumur kurang lebih 100 tahun. Dan itu tutup makam Rasulullah SAW yang asli di abad 18, zaman guru kita Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Amin Al-Khawawi, atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Dulu kalau ziarah ke sana, mereka yang akan pulang sebelum dapat isyarat dari Rasulullah. Itu umurnya 150 tahun, kurang lebih untuk di makam Rasulullah, sampai dengan kurang lebih 1947 hadirin. Termasuk di Barogan. Hari ini kita bertemu dengan orang yang paling kita cintai, hadirin. Kalau kita bertemu dengan manusia yang kita cintai, istri, anak, atau suami, atau ayah, dan berbulan-bulan meninggalkan kita, maka kita akan meneteskan air mata berjumpa dengan orang yang kita cintai. Hari ini kita bertemu dengan manusia yang terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kesankan dalam hati kita bahwa ini suatu keberkahan buat kita semua bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah. Bukan mimpi. Kalau mimpi nggak bisa jadi barang bukti, hadirin. Tapi kalau ini nyata, bukti nyata bisa jadi barang bukti. Kami katakan dalam satu hadis, man ro'ani dahwal jannah. Jadi kalau hari ini kita tidak meneteskan air mata, tidak bergetar hati kita bertemu Rasulullah SAW, artinya dosa kita terlalu banyak. Nggak terkesan lagi. Di hadapan Rasulullah kita nggak bisa berbuat apa-apa, tidak gemetar, tidak nangis, tidak meneteskan air mata, karena kita hanya pura-pura rindu, pura-pura kangen, pura-pura cinta, pura-pura sholawat, hadirin. Nggak mampu karena apa? Hati kita telah hitam, hadirin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa saya tidak bisa menangis ya Rasulullah? Karena hatimu telah hitam. Kita kenapa ya Rasulullah? Dosa. Dosa yang pertama apa? Redho Allah, li wali walidain. Redho orang tua, redhonya Allah. Kalau kita nyakiti hati orang tua, nggak mampu kita. Nggak akan mampu bertemu Rasulullah meneteskan air mata. Sekarang orang nggak merasa nyakitin hati orang tua, karena dianggapnya orang tua sudah tidak dianggap lagi marah, jadi penghalang.
nyusahin punya orang tua, repotin, apalagi kalau sakit, nyebokin, bersihin. Padahal dulu hadirin, yang nyebokin kita, yang bersihin kita ini orang tua hadirin. Yang pertama musab air mata orang tua hadirin. Kotoran kita aja yang bersihin orang tua, lagi makan dia berhenti makan. Malam-malam ngerengek susu, kasih susu. Kalau kita sampai diketok pintu oleh orang tua kita minta sesuatu, ini anak durhaka hadirin. Jangan sampai orang tua kita meminta lalu kita kasih. Seluruh harta kita, apa milik kita hadirin, kalau orang tua kita masih hidup adalah milik orang tua kita. Kalau kita benar-benar cinta Nabi Muhammad SAW, pasti kita punya sifat kasih sayang hadirin. Sayang kepada istri, sayang kepada suami, kepada anak-anaknya, sayang kepada orang tuanya. Nabi katakan dalam satu hadis, laisa min ummati man lam yuziru kabirana wa yarif alimana. Hadirin, saatnya kita berbaikan. Jangan sampai udah meninggal dunia baru nyesel. Belum sempat cium tangan orang tua, minta maaf orang tua, ternyata udah meninggal dunia. Ibadah kita hadirin 500 tahun aja, sholat, zikir, baca Quran, nggak ada nilainya dengan sahabat-sahabat hadirin. Nggak ada nilainya dengan guru-guru kita. Tapi kalau kita berusaha membangun cinta sama Rasulullah, ini rahasia cinta kita dengan Rasulullah. Karena dikatakan dalam riwayat Muslim, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku Muhammad lebih dari yang lain. Jangan sibuk foto-foto video hadirin. Lihat ada foto Rasulullah nggak dalam hati kita? Ada videonya Rasulullah dalam kehidupan kita nggak? Ada kehidupan Rasulullah dalam rumah kita? Karena orang yang benar-benar cinta Nabi akan mengalir sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kepada dirinya. Yang pertama sifat kasih sayang hadirin, lemah lembut, amanah. Walaupun kita 1000 kali tawaf di Ka'bah hadirin, 1000 kali ziarah ke makam Rasulullah SAW, tapi kita menyakiti hati ibu kita hadirin, menyakiti hati ayah kita, menyakiti hati suami, menyakiti hati istri, menyakiti hati anak-anak kita hadirin, gak ada nilainya hadirin. Ya Rasulullah, saya ini baru kenal agama sekarang ya Rasulullah. Saya dulu mabuk-mabukan, main judi Rasul, ya Rasul. Orang tua saya sakit, saya nggak tahu ya Rasul. Saya baru sadar setelah orang tua saya meninggal dunia, betapa zolimnya saya, betapa durhakanya saya orang tua. Bagaimana caranya saya bisa berbakti sama orang tua saya yang sudah meninggal dunia ya Rasul? Kirim doa, berbuat baik atas nama orang tua kita, datangi ziarahi kuburnya, doa di makam Rasulullah, doa di makam orang tua kita, sampaikan ya Allah, sampaikan maafku kepada kedua orang tuaku ya Allah. Aku belum sempat berbakti, menyenangkan, menggembirakan mereka ya Allah. Aku telah memanggil mereka ya Allah. Sekarang tolong ya Allah, lapangkan kuburnya, maafkan salahnya ya Allah. Jadikan kubur-kubur nyatakan kawan surga ya. Di sini kita berdoa juga melalui wasilah, perantara, peninggalan baginda Rasulullah, benda-benda yang meninggalkan Rasulullah di sini kita minta kepada Allah agar Allah sampaikan maaf kepada kedua orang tua. Kalau mereka masih hidup minta disehatkan, minta kepada Allah agar bisa menyenangkan mereka orang tua kita hadirin, agar kita bisa berangkat haji dengan orang tua kita hadirin, agar orang tua kita tersenyum hadirin. Kalau kita buat tersenyum orang tua kita hadirin, maka kita telah buat tersenyum Rasulullah SAW. Kalau ingin menyenangkan, menggembirakan Rasulullah SAW, kita senangkan, gembirakan orang tua kita, istri kita, suami kita hadirin, dan anak-anak kita hadirin. Hari ini banyak ya, anak-anaknya di narkoba, anak-anaknya susah diatur, anak-anaknya melawan orang tua hadirin. Kenapa? Karena cinta telah hilang hadirin. Menyelesaikan masalah dengan uang, istri dibahagiakan dengan uang, anak dibahagiakan dengan uang hadirin. Pas gak ada uang, anaknya lari, istrinya lari hadirin. Kalau hari ini kita menyenangkan dengan baginda Rasulullah SAW,
mengenalkan baginda Rasulullah, kita pahami bagaimana baginda Rasulullah menghadapi setiap masalah. Maka bila mereka susah, mereka akan mengadu kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mereka akan minta doanya baginda Rasulullah SAW. Ke depan peninggalan Rasulullah SAW ini hadirin, lihat diri kita bercermin. Kenapa? Benarkah saya umat Rasulullah? Jangan-jangan kita ditolak menjadi umat Rasulullah SAW. Karena apa? Kita hanya pura-pura saja cinta Nabi, kenal Nabi, rindu Nabi, tapi kehidupan Nabi gak ada sama kita hadirin. Pakaian kita udah gak kayak Nabi lagi, ibadah kita suka-suka hadirin. Maka hadirin yang mulia saudara, dengan datangnya Rasulullah SAW mengobati kerinduan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, supaya apa? Mudah mengamalkan agama hadirin. Bagaimana orang mau bisa mengamalkan agama dengan benar sama Rasulullah nggak cinta hadirin? Yang mengenalkan agama ini Rasulullah, yang ngajarin agama awal Rasulullah, yang dikasih perintah Allah tentang agamanya Rasulullah. Kalau kita melupakan Rasulullah SAW, bagaimana kita akan mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar? Hanya hari orang merasa bahwa dirinya nih bisa baca 1 juz, bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa zikir, tapi semuanya minta dunia hadirin. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu hadirin. Amalan yang kita buat, hasilnya adalah kasih sayang hadirin. Merendahkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, haram mencium surga. Jangan sombong hadirin. Sekarang hari ini ada Nabi Muhammad di depan kita hadirin. Gugurkan kesombongan kita. Siapa kita? Benarkah kita umat Nabi Muhammad SAW hadirin? Benarkah kita cinta Nabi? Bagaimana keadaan kita hadirin? Benarkah mata kita berlinang hadirin? Benarkah hari bergetar hati kita hadirin? Benarkah salawat kita hadirin? Maka terjadi di sini malaikat-malaikat akan berkerumun hadirin, mengangkat air mata kita, getaran hati kita, salawat kita dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Malaikat akan berkata, ya Rasulullah, ini adalah umatmu ya Rasulullah. Saking rindunya, saking cintanya, saking kangennya, sampai meneteskan air mata, bergetar hatinya ya Rasulullah. Mereka berselawat, berharap engkau mengenal mereka ya Rasulullah. Engkau tidak menolak mereka jadi umatmu ya Rasulullah. Apa? Rasulullah bersabda, mereka akan bersama dengan orang yang mereka cintai. Sebentar lagi peninggalan benda-benda Rasulullah ini akan meninggalkan lam, kan baru bertuah. Besok penutupan pada asar kita akan tutup, dan kami akan kembali lagi ke Jakarta. Sekali lagi masih ada waktu untuk mengajak saudara keluarganya, karena kita ingatkan tabiin itu Uwais Al-Qarni rahmatullah, seorang tabiin itu sebenarnya hidup di zaman Nabi. Nabi masih hidup, beliau ada. Tapi karena nggak pernah lihat rambut Nabi, nggak lihat imamah Nabi, nggak lihat siapa Nabi, maka dikatakan tabiin, bukan sahabat. Hari ini kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jalannya Rasulullah SAW dihantar ke sini hadirin untuk bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun rambutnya, janggutnya, darah pekannya semua punya Rasulullah SAW. Semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Gugur karena iman kita hari ini. Dan jangan sampai kita semuanya meninggalkan, melupakan siapa itu baginda Rasulullah SAW. Kami ingatkan hadirin, di pintu keluar ada kotak infak, berikan infak yang terbaik untuk memotivasi terselenggaranya pembentangan benda-benda pendidikan Rasulullah. Dan di luar sana telah kami siapkan Al-Quran dari Istana Al-Quran dan Al-Fatih, dan kami telah buat cetakan-cetakan dari rekomendasi dari Depak dan dari Madinah. Bisa pesen modelnya gimana, covernya, foto boleh, nama anak boleh, wakaf untuk masjid, pesantren, majelis taklim, kami siap
menyiapkan Al-Quran untuk diwakafkan. Juga kami menyiapkan air yang telah dicelup dengan rambut Rasulullah SAW. Ummu Kulsum radhiyallahu dalam riwayat Muslim, dia mencelupkan air dengan rambut Rasulullah untuk hajat-hajat sahabat-sahabat yang datang ke beliau. Ada yang sakit, ada yang punya hajat ini itu. Nah, sebab wasilah perantara dengan air yang dicelup dengan rambut Rasulullah SAW ada keberkahan itu. Ada di sana juga kurma seperti oleh-oleh. Jadi kami persilakan tinggal besok. Semoga semuanya datang di sini dengan penuh kecintaan dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa terpilih menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari sana aja bang naiknya bang. Dari kanan aja bang. Naik.
kasih dah. Sambil ada dua tangannya, sambil ya. Gimana ini? Gak tahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.